Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kenalkan, nama saya Ibu Bibit Indri Aryati dari Blora, dan kita akan belajar dengan Bapak Ibu nasabah Ulam, Blora, dan Purwodadi. Hari ini kita akan belajar tentang trik dan cara kita untuk pelaku UMKM ini bertahan di tengah pandemi COVID-19. Mari kita mulai. Bapak Ibu, saat ini semua orang terimbas dengan keadaan ini. Jangan pernah merasa sendirian. Oleh sebab itu, kuatkan imunitas bisnis kita, kuatkan imunitas UMKM kita. Caranya yaitu yang pertama, cash is a king. Menjaga posisi dana uang tunai yang kita miliki. Bapak Ibu, amankan uang tunai yang saat ini kita miliki. Jaga posisinya dengan hati-hati, pegang baik-baik, gunakan hanya untuk keperluan yang utama. Jaga solvabilitas keuangan dengan memaksimalkan kemampuan manajemen kita. Diirit-irit Bapak Ibu ya. Kita harus berpikir bagaimana cash flow itu tetap bergerak, berputar dengan baik, dapat dibelanjakan meski dengan pemasukan yang tidak seperti biasanya. Kita harus berpikir dengan cepat, dengan tepat meski dalam situasi yang sulit ini. Keadaan tidak bisa diprediksi, bahkan bagaimana besok pun kita harus menunggu besok yang terjadi seperti apa. Nah, analisis pemotongan biaya yang tidak perlu kita lakukan adalah salah satunya. Misalnya, pilah-pilahlah kebutuhannya. Yang pertama, pengeluaran yang memang harus dikeluarkan dan tidak bisa ditunda, yaitu harus dikeluarkan, jangan dihutang. Misalnya nih, untuk gaji pegawai, untuk pembelian bahan baku yang sudah habis. Karena apa? Karena pastikan karyawan kita ini terlindungi dan kita pertahankan orang-orang kunci yang bersama-sama dengan kita menggerakkan usaha kita. Kemudian pengeluaran yang bisa kita negosiasikan, seperti misalnya pembayaran kepada pihak ketiga, kepada supplier, kepada bank, ataupun kepada rekanan-rekanan kita yang lainnya. Kita bisa memintanya dengan baik. Kita bisa menegosiasikannya dengan terbuka, dengan jujur, dan utarakan kesungguhan hati kita. Kita akan menepatinya, kita akan tetap membayarnya ketika semua bisnis sudah kembali berjalan dengan keadaan yang normal. Kemudian yang ketiga, pengeluaran yang betul-betul tidak perlu dilakukan saat ini, jangan dikeluarkan. Misalnya untuk pembelian alat-alat, pembelian aset, pembelian bahan baku yang berlebihan. Jangan kita lakukan meskipun saat ini kita itu membelinya dengan harga murah, banyaknya diskon, tetapi jika tidak diperlukan, ditunda dulu, jangan beli dulu. Nah, seperti itu. Juga biaya-biaya promosi yang berlebihan kita kurangi. Update rencana bisnis kita. Bisa jadi buang rencana yang lama, kita buat yang baru. Saat ini kita bisa mengambil ide-ide dengan cara alat-alat kemampuan yang saat ini sudah kita miliki, kita gunakan kembali. Aset-aset kita yang di gudang kita ambil, kita bersihkan, dan kemudian kita kelola, kita manfaatkan, kita daur ulang. Apa yang kita miliki saat ini kita maksimalkan. Kemudian setelah itu lakukan penyesuaian dengan prediksi di luar, dengan berita-berita terkini saat ini, dengan kasus pandemi ini di daerah kita yang berkaitan dengan berita ekonomi maupun bisnis. Kita bisa prediksi di dalam lingkaran bisnis kita ini, kita dengan melakukan berapa sih keuangan yang akan harus atau yang akan kita siapkan untuk tiap harinya, minggu tiap minggunya. Ini kita maksimalkan sampai 3 minggu, 4 minggu cukup.
Jadi jangan mengambil resiko, jangan mengambil rencana yang lebih dari 3 atau 4 minggu ke depan. Cukup 3 atau 4 minggu ke depan. Bisnis kita ini menyesuaikan diri karena hal-hal di atas yang kita lakukan dengan tetap semangat dan optimis. Semuanya terimbas Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi ini ya Bapak Ibu, menjaga posisi dana yang kita miliki, dijaga keuangan kita. Yang kedua adalah adaptasi terhadap keadaan sekarang yang disebut dengan new normal, kenormalan yang baru. Kenapa disebut dengan kenormalan yang baru? Karena krisis ini tidak hanya masalah krisis ekonomi, tapi krisis ini juga masalah krisis kesehatan, krisis sosial, krisis pendidikan. Oleh sebab itu disebutlah ini adalah keadaan yang normal yang baru, keadaan normal yang baru. Nah, bagaimana cara kita pelaku UMKM menyesuaikan diri? Bapak Ibu, ya kita dapat melakukannya dengan tetap menerapkan pola gaya hidup yang sehat, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, kemudian cuci tangan setelah melakukan apapun yang bersentuhan dengan barang atau benda, kemudian berlatih memakai masker karena tidak mudah memakai masker itu, disangap gitu. Kemudian kita tetap di rumah, tidak banyak kontak dengan orang lain di luar rumah, olahraga yang teratur, kemudian berjemur di jam 10 siang seperti yang disaran-sarankan, dan hal-hal lain yang menyenangkan yang bisa kita lakukan. Gaya hidup seperti ini harus benar-benar menjadi pola hidup kita saat ini dalam situasi keadaan yang baru, kenormalan yang baru. Kita pun dapat menangkap peluang-peluang baru dari keadaan ini. Misalnya Bapak Ibu yang tidak pernah terfikirkan untuk apa sih hasil pertanian di daerah kita. Ini sekarang harganya sangat tinggi, misalnya seperti pohon, seperti jahe merah dan lain sebagainya. Jika saat ini posisi di daerah kita sedang panen raya, kita bisa mengambil itu untuk menjadi bisnis baru kita. Lombok yang harganya turun, bisa kita olah, kita keringkan, kemudian kita blender, bisa jadi pohon cabai. Nah, hal-hal seperti ini harus benar-benar menjadi semacam keinginan kita untuk beradaptasi itu seperti itu. Cepat mengambil ide-ide itu. Kemudian peluang-peluang yang lain. Kalau teman-teman di bidang fashion supaya tidak merumahkan penjahit-penjahitnya, bisa saat ini mengambil kesempatan untuk membuat masker dari kain perca dan lain sebagainya. Ini sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Atau membuat baju-baju APD dan lain sebagainya. Sehingga penjahit-penjahit yang di rumah kita tidak perlu pulang, tidak perlu dirumahkan. Mereka akan tetap bekerja. Dan lain-lain bisnis-bisnis baru yang lainnya yang menjawab kebutuhan saat ini. Misalnya kuliner ya, terutama kuliner, makanan-makanan yang sederhana, yang asal kita bisa menjaga rasa kebersihannya. Saya rasa setiap orang juga akan membelinya pada kita. Ataupun kalau kita tidak mampu berproduksi, ya kita bisa jadi reseller dari teman-teman kita yang berproduksi. Kita tetaplah bersemangat meskipun kita sendiri keadaan kita sedang tidak baik, tapi ya kita tetap jangan tinggalkan semangat untuk terus berbuat baik. Kita bantu teman-teman kita yang punya produksi yang tidak mampu berjual dengan sangat baik, kita punya relasi, kita punya pasar, kita ambil, kita jadi reseller dia dulu. Keadaan kita susah, tapi kita tidak perlu untuk terus bersusah, kita juga tetap harus bantu orang lain. Kemudian optimalisasi digitalisasi. Nah, ini Bapak Ibu, kita saat ini itu sedang mencicipi sedikit saja keadaan masa depan, masa yang akan datang. Jadi kita dikasih kesempatan nih untuk cicip. Seperti apa sih dunia yang akan datang? Orang nggak perlu keluar rumah untuk beli makan, bisa delivery order. Orang nggak perlu keluar rumah untuk belanja. Orang nggak perlu
keluar rumah untuk bekerja. Nah, inilah Bapak Ibu kesempatan yang baik yang bisa kita cicip. Tetapi tidak hanya sekedar mencicipi, kita juga harus memotivasi diri sendiri untuk masuk ke dalam bisnisnya. Bisnis konvensional kita bisa kita rubah menjadi bisnis online. Bisa belajar, ya. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi ya, jaga uang tunai. Yang kedua, adaptasi dengan kenormalan yang baru. Ya, yang ketiga ini adalah mampu bertahan di dalam satu kesatuan ekosistem, yaitu Indonesia. Bapak Ibu, membangun mental bahwa kita semua harus terlibat secara aktif untuk bersama-sama menciptakan optimisme bahwa kita ini akan mampu melewati semuanya ini. Kita akan mampu melewati pandemik ini dengan baik, dengan selamat. Kita bisa menguatkan diri sendiri dengan melihat keadaan orang lain yang juga pasti terimbas. Tidak hanya kita, tidak hanya bisnis kita. Bisnis orang lain pun mengalami hal yang sama. Bisnis kita ini bukan korban satu-satunya dari keadaan ini. Ini adalah masalah nasional. Ini adalah masalah dunia. Hal-hal ini akan lebih menguatkan kita untuk tetap menghidupi bisnis kita saat ini. Bisnis kita itu tetap harus hidup Bapak Ibu. Jangan putus asa. Ya, memang sedang lesu, keuangan sedang tidak banyak, orderan yang masuk juga tidak seperti biasanya, keuangan ya begitu-begitu saja, cash flow berjalan dengan sangat lambat. Lebih jauh dari hal tersebut, jangan lupa kita harus tetap mampu bersyukur bahwa kita itu saat ini sehat, tidak menjadi pasien corona, tidak sedang di rumah sakit. Nah, itu perlu kita syukuri. Keluarga di rumah juga sehat. Kita juga bersyukur juga saat ini sudah difasilitasi oleh PNPM Pati. Kita nasabah ulang ini di Dora dan Purwodadi tetap diperhatikan, tetap menerima bimbingan belajar online yang saat ini sedang kita lakukan. Terima kasih banyak teman-teman dari PNM. Nah, ini kita manfaatkan belajar-belajar seperti ini. Berkonsultasi dengan mentor dan guru-guru, banyaklah untuk berguru, baik untuk ilmu bisnis, ilmu agama, karena sekarang ini banyak sekali mentor-mentor bagus yang menayangkan optimismenya melalui channel-channel YouTube atau channel-channel yang lainnya. Kita juga bisa belajar musik dan lain sebagainya. Bangun jejaring untuk melampaui batas dengan mengikuti pertemuan-pertemuan online gratis Bapak Ibu disediakan oleh pemerintah. Baik itu untuk kepentingan bisnis, kepentingan sosial maupun kepentingan agama. Manfaatkan fasilitas perbankan, manfaatkan fasilitas dari pemerintah, manfaatkan semuanya untuk meminimalisir risiko usaha kita. Kita harus bisa belajar, kita harus kuat, kita harus tough, kita harus mampu melewati badai ini. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, untuk masyarakat, dan sebarkan hal-hal yang positif yang kita miliki untuk merajut luka yang terjadi di alam semesta ini. Kemudian yang keempat, investasi in this time. Waktu adalah hal terbaik untuk berinvestasi saat ini. Kemarin kita bisa berinvestasi dengan menabung dan lain sebagainya. Tetapi hari ini invest yang terbaik adalah invest waktu. Sepertinya memang semuanya berjalan lambat. Ini adalah waktu yang ideal untuk menangani ide-ide kita yang sempat tertunda. Tulis kembali dan bila memungkinkan realisasikan. Gunakan waktu ini untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan mutu bisnis kita. Ini adalah persiapan seolah-olah kita ini memang berjalan di tempat atau bahkan mundur, tetapi kita bisa meyakini diri kita bahwa kita akan melesat. Kita persiapkan diri kita, gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkannya. Tulis, dicatat, apapun kesulitannya dan kemudian jalan keluarnya supaya besok nggak lupa. Kemudian yang kelima, be the calm in the storm. Jadilah tenang di dalam badai ini. Jangan berencana terlalu jauh Bapak Ibu, teman-teman.
Jangan berencana terlalu jauh. Ingat, hal-hal yang tidak pernah terprediksi itu bisa terjadi dengan cepat. Keadaan sangat cepat berubah. Selalu update informasi dari daerah maupun dari nasional. Kita ini bisa memupuk semangat untuk masa yang sulit ini menjadi optimisme, melakukan hal-hal yang baru, latih diri, latih hobi kita, berpikir positif. Insya Allah pasti badai ini berlalu, karena Tuhan tidak akan memberi cobaan melebihi kekuatan kita. Baik, saya sharingkan kembali ya yang kelimanya. Yang pertama, jaga keuangan kita, jaga uang tunai kita. Kemudian yang kedua, adaptasi dengan kenormalan yang baru. Yang ketiga, survive. Yang keempat, investasikan waktu kita ini yang tepat. Jangan terpuruk Bapak Ibu, tetap semangat. Kemudian yang kelima, tetap tenang di dalam badai ini bersama-sama. Belajar kita hari ini sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.